Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita bahas masalah budidaya ayam, bukan ayam ya, unggas petelur. Jadi buat ayam, buat bebek, buat puyuh, sama aja ya. Cuma nanti ada perbedaan dikit-dikit aja. Nanti ya, silakan dengan praktekkan ya. Seperti biasa ya, kalau sudah terbuktikan bisa berhasil dengan bagus, ajarin semua orang yang dekat dengan jenengan, ya. Jangan pelit, ya. Biar ilmunya barokah buat semuanya, ya. Sudah siap semuanya? Kalau udah siap, kita bahas ya. Tolong perhatikan baik-baik semuanya ya. Nanti pertanyaannya kalau ayah kasih kesempatan baru bertanya. Sekarang dengarkan aja dulu semuanya ya. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan ketika budidaya unggas petelur ya. Yang pertama gini. Ada yang budidaya unggas petelur itu dia pelihara dari mulai DOC-nya. Atau dari DOD kalau bebek, atau DOP kalau puyuh ya. Memang itu yang terbagus. Tapi jelas kita butuh waktu panjang karena rata-rata usia 16-17 minggu baru bisa mulai belajar bertelur kan gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya pengen bagus benar itu dari DOC, dari DOD, dari DOP. Nah, tapi kalau itu tidak mungkin, kalau seandainya kita harus beli layar dari orang atau kulit dari orang lain ya, atau bayah kalau untuk bebek, kalau di kita dia namanya bayah untuk bebek ya, itu sebaiknya yang baru berumur 13 minggu, jangan terlalu tinggi atau terlalu tua ya. Apa maksudnya? Agar ada kesempatan 3 minggu kita untuk treatment agar betul-betul calon unggas petelur kita betul-betul sehat dulu ya. Kenapa? Karena gini, untuk bisa 100% unggas bisa bertelur ya, itu mutlak ayamnya, bebeknya, puyuhnya harus benar-benar dalam keadaan sehat. Benar ya, sehat semuanya, bukan hanya sehat unggasnya aja tapi juga termasuk pencernaan dan calon genitalnya, peternakannya gitu ya. Bisa dipahami ya, itu hal yang pertama ya. Jadi kalau seandainya kepaksa pun harus beli, jangan yang di atas 13 minggu. Minim ininya setua-tuanya 13 minggu lah ya. Jadi kita pelihara 3 minggu dulu. 13 minggu, 14 minggu, 15 minggu. Nah, biasanya setelah 16 minggu sudah bisa kita ajarkan untuk bertelur ya. Paham ya? Yang pertama, kebanyakan orang kan ada yang belinya udah umur 16 minggu, ada yang 17 minggu. Nah, itu biasanya tidak akan langsung bagus karena kita butuh waktu. Untuk apa? Untuk menyehatkan dulu. Kita kan nggak tahu apakah yakin kita beli dari peternak kulitnya ataupun bayahnya itu betul-betul sehat sebelumnya, kan walau-walau ya. Makanya kalau pengen bagus bisa tembus sampai 100% nanti produksinya, itu kualitas calon petelurnya itu harus betul-betul sehat ya. Jadi sekali lagi ya, ayah harapkan dan ayah sarankan itu maksimum umur 13 minggu kita belinya ya. Oke, paham? Itu yang pertama ya. Kemudian faktor kedua yang berpengaruh terhadap produktivitas unggas petelur. Yang pertama tadi sudah jelaskan ya, calon unggas petelurnya harus betul-betul sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
pakan harus tepat komposisinya, ya. Kandungannya tuh harus benar-benar sempurna, karena banyak ya teman-teman binaan ayah yang belajar atau bermain di unggas petelur. Banyak kasus setelah ayah datengin ke kandangnya, ternyata faktornya adalah kualitas pakan. Ternyata dia pakannya beli jadi dari seseorang atau dari suatu kelompok atau apalah gitu, atau juga dia memik sendiri, tapi ternyata komposisi pakannya kurang tepat. Ujung-ujungnya ya berpengaruh ke kualitas produksi unggas petelurnya, ya. Jadi nomor 2 pakan, nanti kita bahas masing-masing, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Faktor kandang, kandang harus betul-betul ideal, cukup sirkulasi udaranya, cukup sinarnya, dan bla itu harus benar-benar dijaga bersih. Cuma untuk ayam petelur, ya, itu ada tambahan pakem, di mana nanti saat jenengan sudah budidaya, ya, itu ada hal-hal yang harus dipahami tambahan. Salah satunya adalah jangan sekali-kali mengadakan suatu kegiatan. Hampir sama sih sebetulnya, buat bebek pun sama, buat bayi pun sama. Apa? Jangan ada kegiatan di kandang di atas jam 5 sore. Ya. Tuh, hal yang keempat tambahan, ya. Jadi kalau untuk budidaya unggas setelah lewat jam 4 sore itu sudah di kandang sudah tidak boleh ada kegiatan apapun, ya. Jadi ini ada beberapa hal faktor tadi, ya. Kemudian khusus untuk kandang malam sebaiknya pencahayaan tidak memakai lampu berwarna putih, ya, tapi pakailah lampu yang berwarna kekuning-kuningan, ya. Oke, saya dipahami. Itu hal mendasar dulu sebelum saya bahas lebih secara mendetail. Jadi sekali lagi, ya, faktor pendukung dari produktivitas unggas petelur: 1, kualitas indukannya, ya, ayamnya ataupun bebeknya ataupun puyuhnya harus betul-betul dalam keadaan sehat. Saya saran ayah itu pelihara kalau mau beli, baik poletnya ataupun bayahnya, ya, ataupun calon puyuhnya itu yang baru berumur 13 minggu. Jadi ada waktu kita 2 atau 3 minggu untuk betul-betul menyehatkan calon ayam petelurnya atau bebek petelurnya. Nah, sekarang gini, ciri, ya, ciri secara umum untuk ayam petelur yang sehat, ya, cirinya yang pertama, lihat jenggernya, ya, atau pialnya, ya, itu harus betul berwarna kemerahan. Merahnya merah segar. Merah pucat, apalagi putih-putihan, bubar jalan, jelek. Artinya ayam tidak sehat itu, ya. Yang kedua, lihat matanya, bening apa enggak. Matanya kusam, berarti dia sakit. Jangan harap bisa produksinya maksimum. Yang ketiga, sisik kakinya, lihat sisiknya kering apa enggak. Kalau sisiknya kering, itu pun sakit berarti ayamnya, ya. Saya dipahami, ya. Kemudian bulunya mengkilap, tidak ada yang ngangkat, ya. Bulunya tidak ada yang ngangkat. Kalau bulunya ngangkat, biasanya itu pun ciri ayam sakit. Di bebek pun sama, ya, bebek matanya bening, kemudian bulunya halus mengkilap, ya. Puyuh pun sama, itu cirinya gitu, ya. Kalau bebek kan nggak ada jenggernya toh, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi sekali lagi, ya, syarat utama agar bisa 100% bahkan bisa lebih, karena kadang-kadang
Dulu ya pernah treatment itu ada yang bisa bertelur sampai 2 ya setiap harinya, bahkan pernah ada yang 3, pernah ada yang 4. Tapi dengan tentunya itu semua ada faktor penunjang. Apa penunjangnya? Ayamnya wajib benar-benar kita sehatkan dulu. Kalau enggak, bubar jalan. Ya. Kenapa? Bisnis di petelur akan menguntungkan kalau di atas 75% produksinya. Karena ketika kita misalkan hasilnya cuma 70-75%, itu BEP. Ya. Kita kerja bakti, nggak punya untung. Di atas 70%, 75%, itulah untungnya. Jadi kalau misalkan produksi kita sekitar 80%, berarti kita punya untung hanya 10%. Kita harus dipahami. Oke, lanjutin. Nah sekarang, gimana caranya treatment agar calon ayam petelur kita, bebek petelur kita, ataupun puyuh kita benar-benar sehat? Ada treatment yang harus dilakukan. Yang pertama, jenengan harus punya rotor, ya. Silakanlah mau rotor bikinan sendiri, mau rotor yang dari KP2M pusat, silakan. Apa yang mana aja lah ya. Tapi ya kalau bikin sendiri, yakinkan rotornya betul-betul bagus bikinnya ya, berhasil. Dan itu pun cukup seminggu sekali pemberiannya, ya. Kalau ayah biasa dulu memberikannya di air minumnya, ya. Jadi air minumnya kita kasih rotor cukup seminggu sekali, dan itu pun hanya 2 jam satu hari. Biasanya kalau ayah pagi-pagi ya, jam 6 sampai jam 8. Habis itu ganti dengan air minum biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kasih jamu dosis ketinggalan. Dosis untuk untuk rotor itu 1 mili untuk 1 liter air minum. Ya, 1 mili untuk 1 liter air minum. Hampir sama dengan ayam pedaging ya. Kemudian untuk jamu itu diberikan 3 hari sekali. Dosisnya pun sama. Nah, 3 mili. Kalau tadi rotor 1 mili, kalau ini 3 mili per 1 liter air minum. Sama pemberiannya, ya. Cukup 2 jam satu hari. Bukan full 24 jam enggak ya. Nah, terus gini. Kenapa rotor wajib dimasukkan seminggu sekali? Gini. Optimumnya unggas itu dibobot 1 kilo sampai 1,8 kilo bobotnya. Jadi kalau kita misalkan pengen tetap menjaga stabilitas produktivitas kita di atas 90%, usahakan bobot ayamnya, bobot bebeknya tidak melebihi 1,8 kilo. Kalau pemberian rotor rutin, selain pencernaannya sehat, kemudian peranakannya sehat, bobotnya pun tetap terjaga, ya. Sekali lagi ya, jadi fungsi dari rotor itu selain menyehatkan organ-organ tubuh dari unggas itu sendiri, ada lagi apa maksudnya? Itu menjaga agar bobot badannya tidak melebihi 1,8 kilo. Karena masa puncak bagus ayam walaupun umurnya 2 tahun bahkan bisa lebih ya, umur lebih dari itu, kalau bobotnya 1,8 insya Allah itu tetap relatif bagus dibandingkan dengan bobot di atas 1,8. Itu fungsi kenapa kita ada pemberian rotor rutin seminggu sekali ya. Kemudian kalau jamu jelas untuk nutrisi kesehatannya, terutama agar produktivitas indung telurnya itu tetap terjaga. Nanti jamu khusus untuk untuk unggas ada penambahannya dari jamu unggas yang kemarin. Kalau kemarin kan jamu unggas untuk untuk pedagingnya. Kalau untuk petelur nanti ada tambahan sedikit ya. Jadi sekali lagi, agar ayam kita benar-benar sehat,
ya, produktivitasnya tetap tinggi. Satu, pemberian probiotik roter seminggu sekali, dosisnya 1 mili 1 liter air. Kemudian pemberiannya 2 jam, hari jam 6 sampai jam 8 pagi. Untuk jamu itu diberikannya 3 hari sekali, ya. Jadi jeda antara roter sama jamu itu gini aja. Misalkan roter hari Senin, maka jamunya besoknya boleh Selasa atau Rabu. Jadi ada jeda, jangan dibarengin di hari yang sama, ya. Untuk jamu dosisnya 3 mili per 1 liter air minum. Sama pemberiannya pagi hari jam 6 sampai 8. Nah, di atas jam 8 ya ganti dengan air minum biasa gitu, ya. Kemudian yang ketiga ada penambahan, yaitu pemberian air leri untuk minumnya, ya. Kalau bisa itu tiap hari, kalau enggak sejelek-jeleknya itu 3 hari sekali, ya. Kalau bisa setiap hari, ya. Itu pun pemberiannya sama pagi-pagi, ya. Cukup 2 jam aja, ya. Air leri yang betul-betul air leri cucian yang pertama yang kental, ya. Ciri gampangnya begini aja lah, dari 1 kilo nyuci beras itu 1 liter air. Itu pengalaman ayah, kalau dengan pemberian air leri itu insya Allah orang makan indung telurnya tuh benar-benar sehat dan matang, ya. Jadi benar-benar bisa matang, bahkan kematangannya pun bisa jadi cepat. Normalnya kematangan telur itu unggas antara 24-25 jam itu baru matang. Tapi pemberian 3 hal tadi, baik roter, kemudian jamu, plus dengan air cucian beras, tingkat kematangannya bisa menjadi 12 jam. Artinya ada kemungkinan ayam kalau betul-betul sudah sehat bisa bertelur sehari 2 kali. Kenapa? Matang indung telurnya, salon telurnya bisa lebih cepat dari biasanya, ya. Kalau standarnya lumrahnya itu 24-25 jam, maka ini kematangan telurnya itu bisa 12 jam, ya. Bisa dipahami, ya. Itu fungsi dari pemberian probiotik roter, kemudian jamu sama air cucian beras. Dan itu tidak bisa tergantikan, nggak bisa diganti dengan tepung beras, nggak bisa diganti dengan kebi, itu nggak bisa digantikan, ya. Pokoknya ada satu zat di air leri tersebut yang bisa mematangkan indung telur, calon telur jadi lebih matang, lebih cepat, ya. Artinya apa? Ketika indung telurnya sehat, kemudian telurnya matang semua, matang terus, artinya apa? Ayam tiap hari produktif, tidak selang-seling. Jadi bisa sampai tembus 100%, ya. Jadi 3 hal itu harus dilakukan. Yang terbaik ya tiap hari, ya, tiap hari. Oke, lanjutin. Tuh, gimana caranya agar ayam, bebek, puyuh kita betul-betul jamin. Tadi ada satu yang kelewat, maaf lupa. Untuk probiotik roter khusus untuk puyuh, dosisnya itu separohnya. Jadi kalau untuk puyuh 0,5 mili untuk 1 liter. Mohon maaf tadi ketinggalan. Jadi untuk puyuh 0,5 mili untuk 1 liter. Kemudian untuk jamunya itu 1,5 atau maksimumnya 2 mili lah per liter. Jadi hanya separuh dari ayam, ya, untuk puyuh. Untuk puyuh separohnya dosisnya gitu, ya. Apa nih? Apakah ayam kampung biasa? Bisa. Aku tahun 89 sudah budidaya ayam petelur pakai ayam kampung. Hasilnya alhamdulillah. Cuma waktu itu ayah belum mengenal roter waktu itu, ya. Itu lama-lama kurang begitu laku karena kuningnya
tidak begitu apa ya sih itu, tidak begitu tua warnanya ya, kuningnya itu nggak keoreng-orengan. Jadi kayaknya konsumen komplain, kok ayam telur kampung kok kuningnya begini katanya, kayak ayam boiler. Waktu itu belum ketemu. Nah setelah ketemu router sama jamu, insya Allah hampir sama warnanya dengan aslinya pakai pejantan. Cuma tentunya ini bakal infertil ya, tidak bisa ditetesin. Lampunya lampu warna kuning. Dah, gini dengerin. Pemberian lampu itu malam hari warna kuning-kuningan agar proses pematangan telur sempurna, beda dengan pedaging. Makanya malam ini lepaskan teori masalah ayam pedaging. Ini ayam petelur, ini bebek petelur, ini puyuh petelur, bukan pedaging. Konsepnya nggak sama. Oke. Buat jamu wajib ya, kalau pengen bagus, pengen sehat ya wajib lah. Katanya pengen bagus, ikutin lah. Hal yang kedua adalah pakan. Gimana pakan yang benar, yang bagus, gitu ya, yang seimbang buat apa? Buat produksi telurnya, ya. Jadi sekali lagi ya, untuk bebek, untuk ayam sama aja. Kalau untuk puyuh separuh dosisnya. Ya. Router seminggu sekali, jamu 3 hari sekali. Paham ya? Komposisinya berbeda dengan pedaging, ya, berbeda dengan pedaging. Kenapa? Karena ada beberapa komposisi yang wajib lebih banyak dari komposisi ayam pedaging. Begini, yang pertama, kandungan protein tetap kita jaga di 19 ya, 18, 19 sampai 20 pK-nya. Kemudian lemaknya standar aja ya, kandungan lemaknya. Cuma ada tambahan, kalsium wajib 4 kali lipat dari ayam pedaging. Makanya di komposisi pakan kebutuhan kalsium itu harus 4 kali lipatkan dari kandungan pakan standar normal ya. Kenapa? Karena untuk pembentukan cangkang telur butuh kalsium tinggi ya. Tuh, ketika kalsiumnya kurang akan ada kasus apa? Ayam molting, bulunya rontok, saat molting jelas akan mengganggu ke proses produksi telurnya gitu. Oke. Oke, lanjutin. Jadi sekali lagi, kalsium nanti harus 4 kali persen. Nanti komposisinya ya kasih contoh. Kemudian apalagi tambahannya? Mineral tuh minimalnya harus 2% dari total bobot. Oke, 2% mineral. Beli aja mineral udah jadi ya. Banyak yang jual ya. Nah sekarang gimana komposisinya? Silakan dicatat. Kalau seandainya kita belajar memix sendiri ya, karena ayah nggak begitu yakin. Kita punya pengalaman di lapangan. Ketika kita beli pakan mix dari orang lain, biasanya murah. Kenapa? Gini, kita kan nggak tahu apakah sumber pakannya seperti jagung kuningnya, kemudian dedaknya, ataupun yang lainnya selalu sama apa enggak kualitasnya. Ketika kualitas jagung yang berbeda, jur lebur nanti. Paham ya? Makanya saran ayah yang paling baik kalau kamu bisnis di petelur itu mix sendiri ya, mix sendiri. Karena komposisinya gini, untuk konsentrat
ayah nggak ngajarin dulu cara bikin konsentrat. Nanti insya Allah kapan-kapan ayah bahas gimana cara bikin konsentrat untuk unggas petelur ya. Sekarang anggap aja kita konsentratnya beli jadi aja lah ya. Terserah merek apa aja, tapi usahakan jangan lihat di komposisi makannya minimalnya PK-nya tuh 35% minimal ya, 35% minimal itu ya. Jadi konsentrat ayam petelurnya atau bebek petelurnya atau puyuh petelurnya itu minimalnya 35% minimal. Rata-rata yang dijualan di pasar bebas itu 35, 36, bahkan ada yang sampai 38. Minimalnya 35 lah ya. Nah, komposisinya konsentratnya itu 30%. Konsentratnya itu 30%. Ya. Oke, ulangi, konsentrat unggas petelurnya itu 30%. Kemudian jagung kuning, usahakan jagungnya itu mesnya tuh agak lembut ya, jangan agak kasar, nggak bagus nanti untuk pencernaannya. Sekali lagi, jagung kuning, saran ayah, jika sudah satu kualiti jagung, satu varietas, sebaiknya tetap itu. Kalau misalkan jagung kuningnya jagung kuning dari bisi, terus saja bisi, jangan dulu baru. Pengalaman ayah di lapangan, mix yang pertama bikin 1 ton, misalkan dari varietas bisi. Mix yang kedua dari varietas misalkan yang lain, misalkan. Jujur, itu ngedrop sampai 10%. Luar biasa. Nah, ini yang jarang diperhatikan sama teman-teman di lapangan. Hati-hati. Jadi jagung, kalau varietas awal bikin kita misalkan pakainya dari jagung kuning, misalkan dari bisi, terusnya bisi. Kalau mau di pionir, terus pionir. Ya. Gitu ya. Tolong ini diperhatikan baik-baik ya. Oke, lanjutin. Makanya kenapa di lapangan banyak yang hari naik, besok naik, turun lagi. Itu gara-gara kualitas jagung kuningnya tidak sama. Bahkan di varietas pun berpengaruh banget itu ya. Ini pengalamannya itu. Jagung kuning ya jagung buat pakan. Jagung pipil kuning ya. Belilah. Beli, tapi usahakan ke pedagang besar dan tanyakan itu dari varietas apa ya. Kan ada yang jagung pipil kuning yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, itu nggak sama kualitinya ya. Kalau misalkan kita pakainya awalnya yang jagung kuning yang kecil, terus saja yang kecil ya. Karena beda komposisinya ya. Tapi ayah nggak jawab detail lah kayak gitu. Yang jelas kesimpulannya, jagung saya harap ya, pastikan kalau udah dari satu varietas itu terus ya. Jagung pipil kuning ya, jagung pipil ya, jagung kuning istilah lah ya. Itu 50% jagungnya. Konsentrat tadi 30% ya. Sekali lagi, konsentrat itu minimal kandungan PK-nya yang 35%. Itu kebutuhannya 30% ya. Kemudian jagung kuningnya 50% jagung kuningnya. Udah 11%. Dedak 11%. 30, 50, 11, sudah 91% kan ya. Kalsium sudah, kalsium 4%. Kalsium 4% sudah. Mineral 2%. Mineral belinya, kalsium sama mineral beli yang udah jadi aja ya, banyak di toko-toko makan unggas. Kalsium untuk bilang aja untuk unggas gitu ya, itu 4%. Kemudian mineralnya
itu 2% mineral, sama udah banyak jualan juga. Mineral untuk unggas, awas, jangan mineral untuk sapi, untuk kambing bukan, untuk babi nggak boleh ya. Harus mineral khusus untuk unggas ya. Ada jualan banyak. Lanjutin. 30, 50, 80, 11, 91, 4, 95, 2, 97. Masih ada 3% kan? Benar? Ulangi. 30 konsentrat, 50 jagung, udah 80, dedak 11, berarti 91, kalsium 4, 95, mineral 2, 97. Masih ada 3% lagi, ya kan? Apa yang 3%? Saran ayah, tepung daun. Ya. Tepung daun 3%. Terserah tepung daunnya apa aja lah ya. Bahan bakunya. Mau yang dari bayam, mau dari kelor, mau dari apa. Banyak kok yang udah jual. Banyak jualan ya. Makan itu. Bilang aja tepung daunnya. Tepung daunnya 3%. Ya. Jadi tetap kita butuh hijauan buat mereka. Nah, insya Allah kalau komposisi itu dipegang, ya, kemudian benar-benar kita mikat, hasilnya luar biasa. Tapi ada tapinya. Kalau ingin stabil di atas 98%, bahkan bisa sampai 100%, pakan yang sudah kita mix tadi dengan komposisi yang tadi itu wajib dibibis dengan nutrisi ya. Nanti ayah ajarkan gimana cara bikin nutrisinya, atau yang paling simpel kasih aja romansa repo ya. Kasih romansa repo. Nah, dosisnya kalau pakai romansa repo 1 liter romansa repo untuk 50 kilo pakan. Berikan minimal 1 jam sebelum diberikan. Bisa dipahami? Ulangi, kalau pakai romansa repo, jadi jangan nanti bikin ya repo. Itu dosisnya 1 liter romansa repo untuk 50 kilo pakan. Pengalaman ya selalu di atas 98%, bahkan 100%, bahkan pernah sampai 140%. Artinya sebagian ada yang bertelur 2 ya. Nah, dosis pakan disesuaikan dengan umur ya. Umur 15 minggu, 16 minggu dan selanjutnya. Cuma secara umum ayah biasa ngasih antara 90 sampai 100 gram per hari per ekor ya. Ulangi ya, kalau ayah biasa ngasih antara 90 sampai 100 gram per ekor per hari. Lalu jadi gini, ketika jenengan kasih 90% 90 gram sudah di atas 95%, itu udah bagus. Oh ya, mau nambah jadi 95 gram per hari, silakan coba. Maksimumnya saya biasa 100 gram. Jarang saya sampai 105, 110 gram, enggak, jarang. Biasanya dengan pemberian 100 gram per ekor per hari aja udah bagus. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjutin. Oke, lanjutin. Ini tuh dosis pakan ya, 90 sampai 100 gram. Umur berapapun ya biasanya. Kenapa? Karena bobotnya sudah kita jaga nggak sampai lebih dari 2 kilo, tapi maksimum di 1,8 dengan bobot segitu ya. 100 gram, 90 gram udah cukup. Nah, pemberiannya itu 40% jam 7 pagi, usahakan jam 7 ya, jangan terlalu pagi, jangan terlalu siang. Jam 7 pagi, kemudian
Yang terakhir jam 4 sore 60%-nya. Jadi diberikan 2 kali. Ya. Jadi 40%-nya jam 7 pagi, 60%-nya jam 4 sore. Awas, ada pengalaman. Ketika kita memberikan jamnya berubah, misal hari ini jam 7, besok jam 7, kemudian suatu saat jam 8 atau sebaliknya maju jam 6, jujur akan ada penurunan persentase. Jadi dia boleh dirubah jamnya, harus tepat. Kalau sudah jam 7 terus. Terus yang terakhir, yang sorenya, kalau jam 4 terus. Nah, selesai ngasih makan jam 4, jam 5 itu ya ditutup kandangnya, tidak boleh ada kegiatan apa-apa, nggak boleh masuk kandang lagi. Kapan boleh masuk kandang lagi? Besok jam 6 ya, sambil membersihkan kandang. Pertama tempat minum bersihin dulu, baru persis jam 7 kita kasih makan yang kakinya gitu ya. Oke, sampai situ dulu untuk masalah pakan. Monggo pertanyaan Bangga. Nggak usah gemuk kan, kita kan justru harus ngejaga jangan sampai bobotnya di atas 1,8. Jadi dulu ternyata setelah kita perhatiin, kita pilah, ternyata bobot di bawah 1,8 bisa tembus 100. Di atas bobot 2 kilo, kadang bertelur, kadang itu pengaruh ya. Jadi gini, kematangan hormon kan terganggu. Untuk tepung daun boleh dikeringkan dulu atau hijauan segar, ditepungkan. Kalau ditepungkan jelas lah dikeringkan. Beli yang udah jadi aja. Atau mau nempukin sendiri boleh. Cuma awas, kalau jenengan bikin tepung daun sendiri, itu jangan langsung terkena sinar matahari mengeringkannya. Ya. Nanti berubah warnanya jadi kecoklatan. Jadi kalau ayah bikin kalau ini ya, aku bikin sebuah ruangan kayak greenhouse ya. Jadi dimasukin di dalam, nggak pakai sinar matahari, langsung tertahan. Biasanya 3-4 hari kering tapi masih hijau, itu yang bagus. Ya, pakannya kalau diselingi maggot bagus nggak? Dengerin, kita untuk petelur bukan pedaging. Maggot nanti bobotnya gede. Kan udah tak bilangin, bobot di atas 1,8 itu nggak bagus ya, tolong dipahami. Jangan campur adukan antara unggas pedaging sama unggas petelur. Makanya banyak yang gagal di unggas petelur ya gara-gara itu. Nggak boleh coba-coba. Nah, komposisi pakan pun jangan sekali-kali dirubah. Boro-boro komposisi pakannya apa, bahan bakunya pun berubah akan ada langsung ngedrop. Itulah perbedaan di petelur ya, sensitif mereka. Komposisi pakan bisa untuk memelihara DOC petelur sampai jadi pulet siap turun enggak ya, itu nanti beda lagi ya. Tadi kan ada daya batasi, kita berbicara ketika ini anggaplah puletnya ataupun bayahnya sudah 13 minggu up. Kita belum berbicara masalah DOC. Kalau DOC ataupun DOD-nya untuk jadi ini pakai pola konsep ayam pedaging atau bebek pedaging ya. Nanti ada sesi tertentu itu ya buat Purwosari. Awas, jangan salah lagi ya. Jadi pemberian pakan jangan asal-asalan, apalagi diselang-seling, bubar jalan. Kenapa coba? Apa coba? Awas, sekali lagi. Pematangan indung telur, untuk mematangkan telur ketika ada perubahan komposisi prosentase
protein lah, kalsium lah, bubar jalan. Paham? Mas, paham ya? Ini harus dipahami. Itulah kenapa sering menjadi fluktuatif. Hari ini misalkan bertelur 75%, besok 80%, terus seminggu kemudian turun lagi, terjun lagi ke bawah. Gara-gara apa? Kualitas makannya berubah. Berubah kualitas makannya, ayah jamin seminggu kemudian ngerok. Hati-hati. Ini khusus petelur loh, awas, hati-hati. Kita tidak berbicara daging. Oke? Paham? Itu kuncinya di situ. Kata ayah juga boro-boro komposisi, kualitas. Kenapa? Contoh saya bilang tadi. Ini contoh nih, misalnya contoh yang kedua. Misalkan jenengan biasa ngambil, kan tadi ada komposisi bahannya, salah satunya ada dedak ya. Dedak 11%. Misalkan antum mengambil, misalkan beli dari 1 milling rice atau penggilingan padi A. Suatu saat ganti ke penggilingan padi B, ayah jamin drop gitu. Kenapa? Kualitas dedak tiap penggilingan nggak sama. Saat sedikit, karena gini, itu kan satu kesatuan. Contoh, ini tadi kan konsentrat 30%. Oke lah, karena konsentrat beli pabrikan mungkin terjamin itu kan ya. Kemudian jagung anggaplah benar. Ketika jagung tadi 50%, dedak 11%. Misal saat pertama kali beli dari penggilingan A, dedak misalkan kandungan proteinnya 12%, misal. Besok kita ganti ke penggilingan yang kedua, B, ke C, ke D, atau kemanapun. Ternyata kualitas dedaknya, misalkan ternyata proteinnya cuma 10%, otomatis kandungan PK-nya akan berubah secara umum. Masih ngedrop. Paham? Boro-boro diselang-seling dengan makan yang lain. Ya, komposisi makan yang itu aja, bubar jalan. Makanya kenapa banyak kasus ketika kita beli pakan jadi mix dari orang lain, maka siap-siap kita kecewa. Apa? Kualitas produksinya gitu, kurvanya naik turun. Gara-gara apa? Tidak stabil kualitas komposisi pakannya. Itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan kenapa unggas petelur kita, baik ayam, baik bebek, ataupun puyuh, itu tidak stabil. Gara-garanya apa? Ya itu ya. Walaupun awalnya sehat, kemudian ayamnya sehat, bebeknya sehat, karena sudah kita treatment misalkan dengan rutin pemberian probiotik rotor, kemudian jamu ya, kemudian air beras. Tapi ketika pakannya, komposisi kualitinya tidak stabil, bersiap-siap untuk ada fluktuatif kenaikan produksi, tidak lurus, tidak stabil. Oke, bisa dipahami? Mohon maaf nih, ini hal sepele tapi luar biasa ya. Jangan dianggap rempet ya. Apalagi ganti-ganti selang-seling, wah bubar jalan. Lebih baik nggak pelihara ente. Nah, siap-siap rugi nanti. Apalagi dengan harga telur yang nggak jelas. Nah, kita belum punya pasar sendiri. Belum ayah bahas itu. Ya, gini. Untuk pemberian air, pakan ayam itu kering. Untuk bebek memang, ya. Untuk puyuh kering. Oke. Ulangi, pemberian pakan untuk ayam sebaiknya kering, puyuh pun kering. Untuk bebek memang dibibis. Ya. Tapi kering pun nggak masalah. Untuk bebek, bukan percaya sama enggak. Nggak masalah sebetulnya. Ketika komposisi pakannya pas, ayam nggak perlu dipotong patuknya ya. Selama ini ayah nggak pernah. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang itu anggap kita berbicara unggasnya dari kulit dari bayah umur 13, 14, 15, 16 hari kita tinggal minggu kita beli ya. Seandainya kita berandai-andai aja. Seandainya kita ini udah budidaya, udah punya
ayam petelurnya, udah punya bebek petelurnya ataupun puyuh petelurnya, sebelumnya sudah ada. Tapi misalkan nih produksinya sudah nggak bagus ya. Awas, ada istilah di sini. Ketika sudah kurang di bawah 70%, biasanya orang-orang dibilang itu udah apir. Ya. Jadi istilahnya apir itu bukan berarti benar-benar sudah nggak bertelur, enggak. Ya. Bukan udah banjir ya. Biasanya istilah apir itu sudah di bawah 70% sudah istilah apir itu ya. Bukan masalah tua. Walaupun umurnya udah 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, kalau masih produktif ya belum dibilang apir. Jadi istilah apir itu biasanya di pemain unggas petelur, bukan karena faktor umur, bukan. Ya. Sekali lagi, ketika produksi sudah di bawah 70%, ada yang 60%, 65%, bahkan sampai 50%, biasanya itu udah masuk istilah kategori apir itu ya. Bisa nggak kita menaikkan lagi, menormalkan lagi? Insya Allah bisa. Gimana caranya? Ulangi dari awal tadi. Ya, sehatkan dulu lagi ayamnya. Paham? Caranya nyehatinnya, ya tadi yang ayah terangin. Kasih rotar. Oke, rutin seminggu sekali. Kasih jamu, rutin. 3 hari sekali. Air beras, rutin. Kalau bisa tiap hari, sejelek-jeleknya 3 hari sekali. Oke, monggo insya Allah. Yang tadinya sudah masuk kategori apir akan kembali menjadi normal lagi. Paham? Oke. Bisa dipahami? Ya. Ya, aku login di www. Biasanya cara daftar dulu. Waktu daftar kan ngisi username sama password. Tulis cara penulisannya yang benar sesuai waktu daftar. Biasanya pas faktornya itu. Oke. Salah nulis dikit aja nggak bisa masuk loginnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Awas, ini kita berbicara konsep unggas petelur, bukan pedaging. Jadi ikutin aja lah ya. Kita udah nyoba semuanya. Oke, tolong teman-teman dipahami. Ayah sudah nyoba semuanya dan inilah yang terbaik gitu loh. Jadi jangan nanya lagi boleh dia pakai gini. Kita udah nyoba semuanya dan nggak perlu aku terangin itu. Ya. Sekali lagi untuk mengatasi yang apir gitu, mengatasi yang rontok, sudah molting, udah kadung, misalkan jarang udah budidaya ya, tapi udah kadung, artinya apa? Itu artinya nggak sehat. Contoh, bulu rontok ataupun bulunya ngangkat, tidak halus, gara-gara drop di kalsiumnya, drop di mineralnya. Artinya inilah keunikan di makhluk hidup ya. Bukan hanya unggas saja, kambing sama, manusia pun sama, tumbuhan pun sama. Saat kekurangan satu unsur yang dibutuhin, misalkan kalsium nih, maka kekurangan itu akan diambil dari tubuhnya sendiri. Bisa ngambil dari giginya, bisa ngambil dari tulangnya, bisa ngambil dari bulunya, dan kalau manusia biasanya diambil dari tulang awalnya. Makanya Parosono kalau kurang-kurangan terus osteoporosis dong. Ayam petelur ketika kalsiumnya kurang, sementara dia kan harus memproduksi kalsium tinggi, apa? Untuk cangkang telur, ya kan? Kurang, dia akan ngambil dari tubuhnya sendiri. Biasanya dia ngambil dari bulunya dulu, makanya bulunya lama-lama habis hasilnya rontok lah bulu, molting istilahnya. Oke, paham ya? Jadi apa? Perbaiki komposisi pakannya seperti yang ayah terangin tadi. Silakan, insya Allah moltingnya akan cepat pulih. Oke, paham ya? Jadi semua berawal dari apa? Dari ketidakseimbangan nutrisi di pakan. Kurang, maka suatu saat pelan-pelan tapi pasti akan ada penurunan kualiti. Kenapa? Lama-lama ayamnya menjadi tidak sehat karena diambil oleh ayam itu sendiri. Paham ya? Jaga. Oke, sekarang tipnya, triknya. Gimana agar 100% produksinya? Ini caranya.
Anggap yang tadi sudah kita kerjakan, ya. Ayam sehatin sudah, ini sudah. Nah, di sini ada manajemen yang harus dipegang dan harus dilaksanakan. Apa manajemennya? Gini, ayah muter-muter ke dulu ya, tahun 2014, ayah pernah menjadi pembina di ayam petelur di sana ya, dengan teman-teman di sana. Ternyata ketika ayah sidak lah, semacam sidak ya, setiap kandang yang sedang berbudidaya, ternyata faktornya banyak. Salah satunya manajemennya pun tidak dilakukan sama sekali. Ini maksud ayah. Bisa Upi. Gini, ini contoh. Anggap misalkan kita punya di kandang itu, anggaplah ada 500 ekor ayam petelur itu. Kita misalkan populasinya ada 500 ekor. Maka awas, kalau sistemnya baterai, kalau sistem untuk ayam nih, kalau untuk unggas, khusus untuk ayam nih, kan biasa kalau ayam pakai baterai. Kalau bebek kadang ada yang sistem polone ya, ada yang 10 ekor, ada yang 6 ekor ya. Itu dikasih tanda, misal kalau sistem baterai, setiap baterai itu ada catatannya. Bikinlah semacam tabel ke bawah, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 31. Oke. Misal nih, tanggal 1, baterai ke 1. Jadi setiap baterai ada. Antum bikinlah, di print aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 31 ya. Kecil. 2 cm lah lebarnya. Misalkan, dikasih terserah direkam lah. Ya. Nah, itu ditempel di baterai tersebut. Oke. Saat misalkan tanggal 1, baterai 1 bertelur, centang. Klik. Baterai 2, centang kalau bertelur. Baterai 3 dan seterusnya sampai 500. Baterai 500. Hari kedua, tanggal 2 sama. Tanggal 3 sama. Minimal seminggu pertama, antum lihat catatan tadi. Mana yang bertelur tiap hari, mana yang telurnya cuma 6, mana telurnya 5, mana telurnya 4, dan seterusnya. Oke. Jadi kan kelihatan nanti mana yang bertelur tiap hari, atau bertelurnya seminggu itu 6 telurnya, atau telurnya 5, akan kelihatan catatan. Lanjut di minggu kedua. Nah, jadi seminggu pertama kan sudah kita treatment, okay? Dengan rotor, dengan jamu, dengan romansa, dengan air berat. Kalau minggu kedua, awas, kalau minggu kedua masih tetap, misalkan nih ada nih satu baterai, misalkan anggaplah baterai ke 100. Ternyata baterai ke 100 itu awalnya misalkan 5 seminggu, minggu pertama. Minggu kedua masih tetap 5. Pisahkan, keluarkan. Kenapa? Berarti itu tidak normal ayamnya, ada kerusakan di organnya. Lebih baik jual, tuker sama yang baru. Bisa dipahami? Jangan memaksakan Jangan memaksakan ayam abnormal di kandang kita, di baterai kita. Kalau 6 dari seminggu, 6 telurnya, insya Allah itu masih normal. Tapi kalau telurnya udah 5 ke bawah, 2 minggu berturut-turut terus seperti itu, berarti ayamnya abnormal. Bisa jadi fenotip, genotipnya yang nggak benar. Bisa dipahami? Ya, kenapa? Disitulah kerugian kita yang sebenarnya. Saat kita paksain dipelihara terus, ternyata memang ayah udah bawaan genetiknya nggak bagus, kita udah buang-buang pakan. Kalau cuma 1 ekor, 2 ekor, oke, no problem. Ketika dari 500 ada 100 ekor, bubar jalan, rugi. Ya, paham ya? Muhammad, antum nanti puter lagi dari awal. Oke. Muhammad Fatahillah. Berarti belum dengar dari awal. Bisa dipahami? Itu manajemen di ayam petelur. Enggak gitu, lu siap-siap bangkrut. Bisa dipahami? Jadi harus ada catatan setiap baterai. Tanggal 1 dia bertelur enggak, tanggal 2 bertelur apa enggak. Di bawah 5 seminggu, 2 minggu berturut-turut, keluarin ayamnya, ganti baru.
selesai. Kalau enggak, bubar. Kenapa? Bukan ayam nggak sehat, bisa jadi bawaan genetik itu. Ngerti? Kalau enggak, antum bangkrut nanti. Ya. Sesi terakhir ini imunitas. Gini, antum harus perhatiin kualitas telur. Oke. Kalau seandainya telurnya ada bintik-bintik, cangkangnya ini di cangkang, antum ambil. Banyak yang berbintik-bintik berarti kalsiumnya terlalu tinggi, turunin. Ulangi, kalau telurnya misalkan ada nggak halus, nggak halus, ada bintik-bintik. Kalau dipegang tuh kasar, bahkan sampai kelihatan titik-titik ya, bintik-bintik. Berarti kandungan kalsium yang diberikan di pakan terlalu tinggi. Tadinya kan 4%, kurangi jadi 3% sifat. Nanti substitusikan aja lah kemana gitu. Mau ke konsentrat boleh, mau ke jagung boleh. Paham? Ya. Selain sebaliknya, kalau warna telurnya cangkangnya pucat, apalagi sampai tipis, berarti kalsiumnya kurang. Tambahin. Itu relatif. Jadi jangan sendiri yang niten itu. Ya. Jangan enjoy aja. Perhatiin itu. Karena kalau dibiarkan seterusnya ngeganggu juga nanti ke produksi. Bisa dipahami? Oke, jadi lihat nanti di kualitas telur. Lanjutin. Hal yang terakhir, yang ketiga, pecahin telurnya. Lihat warna kuning telurnya. Kalau warna kuning telurnya pucat, berarti apa? Asam amino terutama lisin dan metioninnya kurang. Artinya apa? Tambahin romansa repo. Kalau tadi kan ayah sarankan 1 liter untuk 50 kilo, maka tambahinlah jadi 1,5 liter. Oke. Karena di romansa repo kan sebetulnya isinya kan itu asam amino ya. Berarti lisin metionin kurang itu. Kalau warna kuning telurnya agak pucat, agak oranye. Jadi jangan 1 liter lagi, tambahin 1,5 liter. Masih kurang lagi, ya wis jadi 2 liter gitu aja. Ikutin aja, ikutin keadaan. Ini hasilnya imunitas ya. Dari apa? Lihat dari telurnya. Paham? Ya wis, itu aja. Untuk kelebihan nanti terlalu lama aku nanti nyimpennya. Ya, ayam kamu bisa betul tanpa jantan. Orang ini ayam petelur nggak pakai jantan kabeh kok. Udah, itu aja dulu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Silakan diputar ulang dari awal. Kalau perlu sampai 3 kali biar benar-benar ngerti. Cobain, insya Allah ya hasilnya akan luar biasa. Ketika semuanya sudah ideal, apalagi kematangannya sudah kematangan di indung telurnya udah betul-betul luar biasa, udah matang, itu bisa 12 jam. Oke, kalau sudah bisa matang 12 jam, maka ayam bisa bertelur 2 sehari. Tapi ikuti dari awal, jangan separuh nggak akan bisa. Oke, gitu aja dulu. Mohon maaf lagi. Oke, ini udah 1 jam 12 menit kita live. Silakan dicoba. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika sudah bisa, tolong ajarkan yang lain. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.